102,6 FM Saturasi Suara Satu Kata Penuh Makna Fasih selalu di hati. Sahabat Star FM masih di Safari seputar informasi Ramadan hari ini dan masih bersama Pak Amrar ya. Dan di sini tadi Ismi sudah bilang juga pasti ada ya Pak hubungan antara iktikaf Ramadan dengan malam Lailatul Qadar itu seperti apa Pak? Baik, terima kasih Mbak Ismi. Dalam hal ini kita masuk ke judul atau tema yang berikutnya, yaitu tentang Lailatul Qadar, yang mana banyak hadis-hadis Nabi yang menyatakan bahwasanya ada satu malam di Ramadan yang hanya ada di bulan Ramadan, tidak ada di bulan-bulan yang lain, yaitu namanya malam Qadar atau Lailatul Qadar. Ini malam ini spesial. Sebenarnya kalau kita kaji ini sebenarnya, kalau dalam kita baca dalam kitab Qashafatul Qulub yang dikarang oleh Imam Al-Ghazali, ini sebenarnya Mbak Ismi ini berangkat dari cerita Nabi Syam'un. Jadi ada nabi yang tidak punya umat. Jadi kalau kita lihat Nabi Rasul yang 25 itu semuanya punya umat. Mungkin Adam tidak karena beliau yang pertama begitu. Tapi dari Nuh itu sampai Muhammad semua punya umat, punya pengikut kecuali Nabi Syam'un. Kalau Mbak Ismi pernah nonton film itu, ada namanya film Samson yang versi Barat, ada Samson versi Indonesia. Itu ada film Samson, itu sebenarnya berangkat dari cerita kisah Nabi Syam'un yang punya kekuatan luar biasa. Nabi Syam'un ini selalu menghunus pedangnya kemana dia menjumpai orang kafir yang tidak mau beriman kepada Allah, dia lawan, dia tebas batang lehernya begitu. Seram juga orang Nabi kita ini kan. Tapi makanya nanti di hari kiamat Nabi agak senyum itu, nanti di padang mahsyar melihat ada satu Nabi yang tidak ada pengikutnya, itulah Nabi Syam'un. Jadi beliau ini dari kalangan Bani Israel sudah berjalan menempuh itu 1000 bulan untuk menyerukan tauhid, beriman kepada Allah kepada orang-orang yang di jalan ditempuhinya begitu daerahnya. Tapi tidak ada yang mau beriman dengan beliau. Maka beliau itu sangat besar di dalam pandangan Nabi, sangat besar pahala beliau ini menegakkan kalimat la ilaha illallah, tapi menumpas kejahatan yang ingkar, yang enggak mau beriman kepada Allah. Jadi berdoalah Rasulullah kepada Allah, ya Allah, berikanlah umatku seperti pahalanya Nabi Syam'un. Makanya oleh Allah diberikanlah keistimewaan satu malam di bulan Ramadan saja, yaitu namanya malam Qadar, Lailatul Qadar begitu. Jadi ini banyak keistimewaan yang ada di malam Lailatul Qadar ini. Namun disinilah yang hanya ada dari teks riwayat hadis Nabi SAW yang menyatakan spesifik, sama dengan tadi iktikaf hanya 10 Ramadan terakhir, sama halnya dengan Lailatul Qadar juga ada pada 10 Ramadan terakhir. Namun lebih spesifik lagi Mbak Ismi, adanya pada hitungan bilangan ganjil. Kalau tadi 10 Ramadan terakhir untuk i'tikaf itu dari 21 sampai 30 atau 29 semua malamnya, khusus untuk Lailatul Qadar hanya pada malam ganjilnya. Berarti malam 21, 23, 25, 27 dan 29 Mbak Ismi. Ini yang ganjil-ganjil aja. Ganjil-ganjil aja. Tidak termasuk pada malam yang genap ya. Dan mungkin kita penasaran juga nih ciri-ciri malam Lailatul Qadar itu seperti apa sih Pak? Baik, ini sangat menarik. Inilah yang mau kita tahu ini ya, kalau bisa kita gapai Lailatul Qadar ini. Ini saya menggunakan rumusnya Imam Ghazali Mbak Ismi. Ini salah seorang ulama besar dalam Islam, Imam Ghazali. Ini beliau menggunakan rumus tergantung hari apa dimulainya puasa. Jadi kalau kita punya 7 hari yang kita lalui, maka kita lihat dari hari apa pertama dia itu puasa. Nah, kalau dimulainya puasa hari Ahad atau hari Rabu, hari Minggu kalau bahasa kitanya, atau hari Rabu, maka
menurut Imam Ghazali memang begini Mbak Ismi, kita tidak bisa pastikan juga ya. Bahkan Nabi pun tidak ada memberi kepastian malam ini begitu. Tapi yang Nabi sampaikan ciri-cirinya itu adalah 10 Ramadan terakhir di malam ganjil. Tidak ada spesifik Nabi bilang kan di malam kesekian, nggak ada. Cuman tugas kita untuk memburunya, menggapainya. Namun dibantu oleh ulama kita, Imam Ghazali menggunakan rumus beliau berdasarkan hari mulainya puasa. Kalau dimulainya puasa di hari Ahad atau hari Rabu, maka jatuhnya malam Qadar atau Lailatul Qadar itu malam 29 Mbak Ismi. Malam 29. Itu kalau dimulai hari Ahad atau hari Rabu. Kemudian kalau dimulai pada hari Senin, hari Senin saja, maka jatuhnya malam Qadar atau Lailatul Qadar itu pada malam 21 Mbak Ismi. Sebagian kawan-kawan saudara-saudara kita yang muslim, ada mereka kemarin tuh puasanya hari Senin. Masih ingat Mbak Ismi? Iya, ada yang sudah memulai. Iya, yang duluan ya Pak. Kalau Mbak Ismi hari apa mulai puasanya? Selasa. Berarti malam Selasa sudah tarawih. Kalau saudara-saudara kita yang lain itu mereka malam tarawihnya pertama malam Senin. Artinya mereka puasa pertamanya hari Senin. Kalau menurut rumus Imam Ghazali ini tadi malam mereka dapat Lailatul Qadar. Kalau menurut Imam Ghazali. Adapun yang untuk hari Selasa dan Jumat yang mulai puasanya hari Selasa dan Jumat itu jatuh pada malam 27 Mbak Ismi. Malam 27 Ramadan. Saya tadi lihat kalender juga, itu kira-kira tanggal di hari apa itu? Di tanggal berapa nanti di kalender? Kalau saya tidak salah itu malam Ahad besok. Malam Ahad besok berarti malam tanggal 7 April. Malam tanggal 7 April berarti tanggal 6 malam tanggal 7 April. Kalau saya tidak salah Mbak Ismi ya. Karena tanggal 7 April itu hari Ahad. Berarti malam Ahad, berarti Sabtu malam Ahad. Tanggal 6 malam tanggal 7. Di situ malam 27 Mbak Ismi. Kalau kita berdasarkan mulai puasanya kemarin hari Selasa. Selasa Jumat sama dia tuh jatuh qadarnya pada malam 27. Adapun hari Kamis maka jatuh malam qadarnya tanggal 25. Adapun yang dimulai puasanya hari Sabtu maka jatuh qadarnya malam tanggal 23 Mbak Ismi. Ya memang itu nggak bisa kita patokan juga ya Pak, karena memang nggak ada yang tahu juga ya Pak. Juga, ya, dan seperti tadi sudah ada ciri-ciri malam Lailatul Qadar itu seperti apa. Pastinya kita butuh tahu nih apa keistimewaan dari malam Lailatul Qadar itu sehingga kita bisa memburu malam Lailatul Qadar itu ya Pak. Betul. Jadi saya tambahkan sedikit Mbak Ismi, itu orang yang mendapatkan nanti itu mendapatkan malam qadar itu nanti itu agak berbeda suasananya Mbak Ismi. Yang itulah nanti akan dirasakan seorang mukmin yang betul-betul memburu menggapai malam qadar itu. Di antaranya itu suasananya terasa, cuaca, suhunya enak dirasakan gitu. Bahkan ada pernah menyaksikan di malam qadar itu semua binatang yang ada di bumi, baik dia di kandangnya atau di luar, dan pohon-pohon itu posisinya sujud Mbak Ismi. Sujud merunduk. Pohon tuh nggak normalnya itu tegak, walaupun dia miring tuh walaupun dia tuh agak miring sedikit, miring sedikit, ini betul-betul seperti orang sujud. Dan terus banyak itu nanti posisi binatang seperti mungkin kucing atau ayam atau apa, mereka posisinya kayak sujud juga, kayak sujud di malam qadar itu. Dan yang bisa menyaksikan itu orang yang mendapati malam qadar. Jadi kalau orang-orang biasa, orang yang nggak di masjid, nggak i'tikaf, mungkin dia begadang nih di malam-malam ganjil, dia begadang ini, nggak akan nampaknya itu. Dia nggak akan bisa mendapatkan hal-hal yang di luar logika, di luar yang seperti biasanya begitu. Itu hanya didapatkan, bisa diperhatikan, dilihat orang yang menggapai Lailatul Qadar itu. Tentu keistimewaannya, itu sangat banyak Mbak Ismi. Keistimewaannya itu diantaranya Allah berikan dia ketenangan yang luar biasa di hatinya.
bukan dia tidak punya masalah, bukan dia tidak punya persoalan, bukan dia tidak punya problem dalam hidup ini, tapi Allah berikan dia ketenangan, agak terasa tenang, nyaman hatinya orang yang mendapatkan Lailatul Qadar itu. Itulah pertama langkah yang diberikan oleh Allah kepada seorang hamba yang mendapat Lailatul Qadar, diberikan tenang dulu. Jadi memang masalah belum selesai. Mungkin utang belum lunas mungkin, atau mungkin ada perkara belum selesai, belum tuntas. Tapi pertama Allah berikan ketenangan pada hambanya yang mendapati Lailatul Qadar itu. Itu yang pertama. Yang kedua, barulah nanti Allah beri dia ilham, bisikan jalan keluar atas permasalahan problem yang sedang dihadapinya seketika itu, Mas. Jadi paginya itu dia dapat solusi. Dia harus begini, dia harus begini. Ada ilham dari Allah, bisikan, hambaku, wahai fulan, kamu seperti ini agar selesai urusan kamu. Tentu saja Allah akan meluaskan rezekinya, memudahkan segala urusannya. Itu diantara keistimewaan orang yang mendapati Lailatul Qadar. Ya, pasti semoga kita semua bisa mendapatkan itu ya, dan pastinya butuh usaha juga. Dan betul, gimana cara kita, Pak, untuk bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar itu, Pak? Usahanya itu sangat luar biasa. Makanya kata Nabi, ini karena dia berkaitan dengan i'tikaf itu, memang ya kita harus berkorban, kencangkan ikat pinggang ya. Kalau biasanya kita tidur, kita habis tarawih, habis sholat isya sampai sahur itu kita tidur, ini memang kita nggak bisa tidur, ini harus memang berjaga-jaga seperti orang-orang yang ronda ini. Ronda malam yang begadang memang harus dipaksakan untuk kita ke masjid. Kalau perempuan di rumah beribadah apa saja, mengaji kah, baca Quran, berzikir, bertasbih dan sebagainya, itu usaha kita. Artinya kalau kita ngantuk, beruduk berkali-kali pun tidak masalah begitu. Dilawan memang rasa kita ingin main HP itu, cobalah kita tahan dulu, minimal di malam-malam ganjil itu, agar kita mendapatkan malam Qadar. Tapi yang pastinya Mbak Isbi, walaupun dia tidak tahu kapan pastinya dapatnya malam Qadar itu, setidaknya kalau dia berusaha konsisten istiqomah minimal di malam ganjil, dari dia malam 21, 23 sampai malam 29 itu dia selalu beribadah, berzikir, maka dipastikan dia dapat, Mbak Ismi. Jadi kalau dia berusaha minimal di malam ganjil, nggak tinggal ibadahnya, bisa beriktikaf, beribadah, saya rasa kalau dia berjaga terus di malam ganjil pasti dapat. Iya. Pasti dapat. Ini sebuah usaha dari kita semua ya, Pak, dan untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar ini. Betul. Dan kira-kira ada nggak ya, Pak, doa-doa khusus ataupun amalan khusus seperti misalnya iktikaf tadi? Kalau iktikaf kan dia kita usahakan baca Quran, terus sholat. Kalau di untuk menggapai malam Lailatul Qadar ini gimana, Pak? Iya, hampir sama dengan yang iktikaf tadi, Mbak Ismi ya. Bagi laki-laki itu sangat disunahkan, sunnah muakkad hukumnya itu kalau dia i'tikaf itu di masjid. Kalau perempuan di rumah, amalnya hampir sama dengan i'tikaf ya. Artinya justru lebih kepada kalau Lailatul Qadar ini berdoa, Mbak Ismi. Berdoa ya. Lebih kepada berdoa, memohon ampun, memohon rahmat, memohon perlindungan, pertolongan kepada Allah ya. Bagi ada kawan-kawan kita, mungkin Mbak Ismi sendiri belum dapat jodoh, dimudahkan dari jodohnya bisa jadi ya kan. Bagi yang belum lulus kuliahnya, segera diluluskan oleh Allah kuliahnya bisa jadi. Terserah apa saja. Itu lebih kepada memperbanyak doa. Memperbanyak doa ya, Pak. Dan mungkin ini beberapa amalan-amalan ya. Mungkin ada pesan buat kita, Pak, dalam berusaha untuk menggapai malam Lailatul Qadar ini, Pak. Baik, pemirsa Start FM penyambungan satu kata penuh makna pasti selalu di hati. Terkait dengan Lailatul Qadar ini sebenarnya anugerah dari Allah, karena Allah masih memberikan kita hidup ya, kesempatan bisa berjumpa Ramadan tahun ini, karena memang tidak ada jaminan bagi kita bisa berjumpa Ramadan tahun berikutnya, siapapun kita tidak ada jaminan. Bahkan mungkin untuk sampai akhir Ramadan pun tidak ada jaminan bagi kita untuk sampai akhir Ramadan atau lagi hari raya nanti begitu. Namun kita berhusnuzon, baik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah berikan kita kesempatan ini, ada malam istimewa
di Ramadan, yaitu malam Qadar atau Lailatul Qadar itu, yang kalau itu didapati kita gapai malam tersebut, maka dipastikan semua dosa yang pernah kita kerjakan dari kita akil balik kita sebagai dewasa sampai saat ini, sampai kita nanti menjumpai Ramadan itu, semua dosa kita pasti diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesempatan kepada kita sebenarnya Ramadan ini untuk kita menggunakan sebaik-baiknya. Karena cobalah Mbak Ismi kita pikirkan bersama, itu kalau kita sudah masuk pertengahan Ramadan, nggak terasa begitu singkat cepatnya Ramadan. Kalau kita pertama kita puasa itu, waduh, baru masih satu hari, masih hitung hari, aduh 28 hari lagi, 23 hari lagi begitu kan. Ini sudah pertengahan, udah kita di penghujung ini 21 Ramadan. Kurang lebih 9 atau 8 hari lagi kita akan mengakhiri Ramadan ini. Sangat begitu singkat waktu itu. Jadi sebenarnya ini kesempatan yang sangat spesial untuk kita, bagi yang merasa dirinya mungkin banyak kekurangannya, banyak silap dosa khilafnya dan sebagainya. Inilah kesempatannya. Jadi sangat disayangkan kalau ada orang berjumpa, kata Nabi, bu'dan liman adraka Ramadan falam yughfarullah. Sangat celaka, itu sangat jauh, itu kayak nggak sadar dia itu dijumpakan dia, dihidupkan dia, disehatkan dia di bulan Ramadan, tapi dia tidak diampunkan dosanya oleh Allah. Bahkan kebanyakan kami shaimin laisa lahu min syiyami ilal ju' wala tas. Banyak yang puasa itu hanya sekedar menahan lapar dan haus saja. Jadi pesannya Mbak Ismi itu saja, gunakan kesempatan ini dengan baik ya, karena ini datang 2 kali. Biasanya kesempatan emas itu biasanya nggak datang 2 kali biasanya. Selalu sesekali itu. Jadi mudah-mudahan bisa kita gunakan, berupaya kita mohon kepada Allah taufik dan hidayahnya. Ya, terima kasih banyak Pak sudah berkenan hadir dan membersamai kita di program acara Safari hari ini, dan semoga banyak ilmu yang bisa kita dapatkan dan pastinya memberikan kita kekuatan gitu untuk terus memperjuangkan, memburu malam-malam Lailatul Qadar dan senantiasa beriktikaf selama Ramadan ini. Dan sahabat Star FM, untuk kamu semuanya, stay tune terus di program acara Safari, karena masih ada Ismi di sini yang bakal nemenin kamu semuanya di Safari seputar informasi Ramadan hari ini.